Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Priscilla Talaku dari kelas 3D PGSD Universitas Negeri Gorontalo. Adapun tujuan dari saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Nur Fadlia SPD MPD. Sini saya akan menjelaskan empat pokok dasar. Yang pertama, konsep dasar, dimensi, peranan, fungsi, dan baik. Yang pertama ada konsep kurikulum. Konsep kurikulum sendiri ada 3. Yang pertama, konsep kurikulum sebagai suatu sistem, sebagai suatu substansi. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, serta evaluasi. Yang kedua yaitu konsep kedua adalah kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis. Dan yang selanjutnya yaitu konsep ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi atau bidang studi kurikulum. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum. Melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan, mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. Nah, selanjutnya yaitu dimensi-dimensi kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide. Ide atau konsep kurikulum bersifat dinamis, dalam arti akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, minat, dan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ide atau gagasan tentang kurikulum hanya ada dalam pemikiran seseorang yang terlibat dalam proses pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti kepala dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua. Dimensi kurikulum sebagai suatu ide biasanya dijadikan sebagai langkah awal pengembangan kurikulum, yaitu ketika melakukan studi pendapat dari sekian banyaknya ide-ide yang berkembang dalam studi tersebut, maka akan dipilih dan ditentukan ide-ide mana yang dianggap paling kreatif, inovatif, dan konstruktif sesuai dengan visi dan misi dan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, yang kedua yaitu kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Dimensi kurikulum sebagai rencana biasanya dituangkan dalam suatu dokumen tertulis. Dimensi ini menjadi banyak perhatian orang karena wujudnya dapat dilihat, mudah dibaca, dan dianalisis. Dimensi kurikulum ini pada dasarnya merupakan realitas dari dimensi kurikulum sebagai ide. Aspek-aspek yang penting yang perlu dibahas antara lain mengembangkan tujuan dan kompetensi, struktur kurikulum, kegiatan, dan pengalaman belajar, organisasi kurikulum, manajemen kurikulum, hasil belajar, serta sistem evaluasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum dalam dimensi ini merupakan kurikulum yang sesungguhnya terjadi di lapangan, yaitu real kurikulum. Peserta didik mungkin saja memikirkan kurikulum sebagai ide, tetapi apa yang dialaminya merupakan kurikulum sebagai kenyataannya. Antara ide dan pengalaman mungkin sejalan, tetapi mungkin saja tidak. Banyak ahli kurikulum yang masih mempertentangkan dimensi ini dalam arti apakah suatu kegiatan termasuk dalam kurikulum. Contohnya ada McDonald, Johnson, Popcorn, dan Baker, dan Inlow, serta Beckham. Dan yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Hasil belajar adalah kurikulum, tetapi kurikulum bukanlah hasil dari belajar. Pernyataan ini perlu dipahami sejak awal, karena banyak orang tahu bahwa hasil belajar merupakan bagian dari kurikulum. Tetapi kurikulum bukan hanya hasil belajar. Banyak juga orang tidak tahu bahwa pengertian kurikulum dapat dilihat dari dimensi hasil belajar, karena memang tidak dirumuskan secara formal. Begitu juga ketika dilakukan evaluasi secara formal tentang kurikulum. Pada umumnya, orang selalu mengaitkannya dengan hasil belajar, sekalipun evaluasi kurikulum
sebenarnya jauh lebih luas daripada penilaian hasil belajar. Yang kelima, kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu. Sebagai suatu disiplin ilmu berarti kurikulum memiliki konsep, prinsip, prosedur, asumsi, dan teori yang dianalisis dan dipelajari oleh pakar kurikulum, peneliti kurikulum, guru ataupun calon guru, kepala sekolah, pengawas, atau tenaga kependidikan lainnya yang ingin mempelajari tentang kurikulum. Di Indonesia, pada tingkat sekolah menengah pertama, pernah ada sekolah pendidikan guru, sekolah guru atas, pendidikan guru agama, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu kurikulum sebagai suatu sistem. Dan yang terakhir yaitu kurikulum sebagai suatu sistem. Sistem kurikulum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan, sistem persekolahan, dan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum di sekolah merupakan sistem tentang kurikulum kurikulum apa yang akan disusun dan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan. Lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa sistem kurikulum mencakup tahap-tahap pengembangan kurikulum itu sendiri, mulai dari perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, evaluasi kurikulum, perbaikan, dan penyempurnaan kurikulum. Kurikulum sebagai suatu sistem juga menggambarkan tentang komponen-komponennya, yaitu saya akan menjelaskan tentang peran kurikulum. Peran kurikulum di sini ada 3, yaitu yang pertama, peran kurikulum sebagai peran konservatif. Kurikulum memiliki tugas dan tanggung jawab mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial kepada generasi muda. Sekolah sebagai suatu lembaga sosial dituntut dalam mempengaruhi dan membina tingkah laku para siswa dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Melalui kurikulum, siswa perlu memahami dan menyadari norma-norma dan pandangan hidup masyarakat sehingga kita kembali ke masyarakat dapat menjunjung tinggi dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dengan peran konservatif ini, kurikulum berperan menangkal berbagai macam pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat, sehingga identitas masyarakat dapat selalu terjaga dan terpelihara. Yang selanjutnya yaitu peran kreatif. Kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan konstruktif dalam arti menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang dalam masyarakat, guna membantu setiap individu mengembangkan potensi yang ada. Maka kurikulum menciptakan pelajaran, pengalaman, cara berpikir, kemampuan, dan keterampilan yang baru yang akan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam peran kreatifnya, kurikulum harus mengandung hal-hal yang baru sehingga dapat membantu siswa dalam mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Dan yang terakhir yaitu peran kritis dan evaluatif. Kebudayaan senantiasa berubah dan sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga memilih unsur-unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan anak didik kita. Jadi ketiga peranan kurikulum tersebut harus berjalan seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan. Yang terakhir saya akan menjelaskan fungsi kurikulum. Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Menurut Alexander Inglis, fungsi kurikulum meliputi yang pertama, fungsi penyesuaian karena individu hidup dalam lingkungan, sedangkan lingkungan tersebut senantiasa berubah dan dinamis. Maka setiap individu harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis. Dan di balik lingkungan pun harus disesuaikan dengan kondisi perseorangan.
Yang kedua yaitu fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Oleh karena itu, individu itu sendiri merupakan bagian dari integral dari masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perseorangan dalam masyarakat. Yang keempat yaitu fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh terjun ke masyarakat. Mempersiapkan kemampuan yang sangat perlu karena sekolah tidak mungkin memberikan semua yang diperlukan atau semua apa yang menarik minat mereka. Yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Antara keperbedaan dan kepemilikan mempunyai hubungan yang erat. Pengakuan atas perbedaan berarti pula diberikan kesempatan bagi seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya. Ini merupakan kebutuhan yang ideal bagi masyarakat yang demokratis sehingga kurikulum perlu diprogram secara fleksibel. Dan yang terakhir yaitu 6. Fungsi diagnostik. Salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu mengarahkan para siswa agar mereka mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan suatu potensi yang dimilikinya. Dan yang terakhir yaitu fungsi praksis dari kurikulum. Kurikulum adalah meliputi yang pertama yaitu fungsi bagi sekolah yang bersangkutan, yakni sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan dan sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan pendidikan sehari-hari. Yang kedua yaitu fungsi bagi sekolah yang di atasnya adalah untuk menjamin adanya pemeliharaan keseimbangan proses pendidikan. Dan yang terakhir adalah fungsi bagi masyarakat dan pemakai lulusan. Baik, sekian pembahasan tentang konsep kurikulum, dimensi kurikulum, peranan kurikulum, dan fungsi kurikulum yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.